Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Baitul Adli yang saya hormati, saya muliakan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus senantiasa membimbing kita, senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua dari hamba-hambanya yang mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ini kan tamu, tiba-tiba sudah jadi imam, ibarat pengantin baru. Gemeter saya tadi benar. Imam di Kejaksaan Agung. Sebenarnya yang utama jadi imam tuh tuan rumah. Saya udah sama Ustadz Fajar tadi, nggak mau beliau. Untung saya nggak salah rokaat tadi. Apalagi saya baca jahar lagi, lebih parah lagi tadi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang golongan atau kelompok orang-orang yang merugi di yaumil qiyamah, di hari akhirat nanti. Nabi pernah bertanya kepada para sahabatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Kemudian sahabat menjawab sesuai dengan definisi bangkrut. Apa kata sahabat? Innal muflisa fina man la dirhama wala mata'. Bahwa orang yang bangkrut, kata sahabat, adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata', tidak punya kesenangan dunia, tak punya kendaraan, tak punya rumah, tidak punya mobil, tidak punya fasilitas dunia, nggak ada. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, innal muflisa min ummati man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya, kata Nabi, definisi yang dinamakan orang bangkrut dari umatku adalah di hari kiamat man ya'ti, yaitu orang yang datang kepada Allah bisolatin, dengan pahala solat, wasiyamin, dan juga pahala puasa, wazakatin, pahala zakat. Jadi yang disebutkan ini merupakan amaliyah hablum minallah, hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun pada kesempatan yang sama, kata Nabi, wa ya'ti qad syatama hadha, namun pada saat yang sama orang tersebut juga datang kepada Allah di hari kiamat pernah mencaci maki hadha, ini fulan. Kemudian wa qadhafa hadha, dan juga menuduh fulan, menuduh yang tidak baik, menuduh orang berzina, menuduh orang mencuri, menuduh tanpa saksi, tanpa bukti dan saksi. Kemudian wa akala mala hadza, pada saat yang sama orang tersebut
juga membawa dosa pernah makan hartanya ini, hartanya fulan, atau punya hutang nggak bayar dan seterusnya. Wa safaka dama hadza, dan juga membawa dosa pernah menumpahkan darah, membunuh. Kalau sekarang ini kan masuk Idul Adha, udah masuk Dzulhijjah, awal Dzulhijjah, nanti di hari nahar tanggal 10 Dzulhijjah, perbuatan yang terbaik adalah menumpahkan darah, maksudnya darah hewan kurban. Tapi ini membunuh orang, apalagi yang dibunuh orang muslim. Wa safaqa dama hadza, pada saat yang sama orang ini membawa dosa telah menumpahkan darahnya fulan. Wa daraba hadza, dan pernah memukul fulan. Apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Jadi orang yang bangkrut, kata Nabi, akhirnya apa? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Jadi orang yang dia zalimi ketika di dunia, yang diambil haknya ketika di dunia, yang punya hutang enggak bayar ketika di dunia, apa yang terjadi? Fayu'ta hadza min hasanatihi. Maka kebaikan orang yang zalim tadi diberikan kepada orang yang ia zalimi. Ini baru satu. Yang nuntut banyak nih, perhatikan hadis Nabi. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Diberikan kebaikan, jadi ditukar. Keburukan kebaikan orang yang zalim tadi diberikan kepada orang yang ia zalimi ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, dan apabila telah habis kebaikan orang yang zalim tadi, qabla an yuqda ma alaihi, sebelum habis, sebelum ditegakkan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, yang nuntut masih banyak, baru satu orang nih sudah habis. Apa Nabi katakan? Faqad fa in faniyat hasanatu qabla yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahum, diambillah dari keburukan orang-orang yang nanti tadi, diberikan kepada orang yang zalim. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang tersebut, apa kata Nabi? Faturihat alaihi. Kemudian keburukan tersebut, keburukan orang yang tadi dizalimi, dicampakkan kepada orang yang zalim tadi. Summa turiha finnar, kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kata Nabi, definisi atau yang dinamakan orang yang bangkrut di hari kiamat, dia membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, atau pahala ibadah yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi pada saat yang sama orang tersebut berlaku zalim kepada sesama manusia, apalagi kepada sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata amal salatnya, amal puasanya, amal zakatnya, kalau perlu juga amal hajinya, tidak menolong dia di yaumil qiyamah. Maka jadilah orang tersebut menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita sebagai hamba, hubungan kita itu dua harus dijaga. Pertama, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah kepada Allah, atau bahasa singkatnya iman. Jadi kita harus punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman tidak boleh lepas. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita mati menghadap Allah kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah hablum minan nas, jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Kita ini satu kantor, ya, satu perusahaan, satu kelas guru dengan murid dan seterusnya, itu ada hubungan. Jangan sampai guru menzalimi murid, atasan menzalimi bawahan dan seterusnya, karena semua itu nanti akan dituntut di mahkamah mazlamah namanya. Mahkamah orang yang pernah melakukan kezaliman
di waktu di dunia, nanti dihakimin oleh Allah di sidang di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita jaga adalah hablum minallah, kita baik, dan juga hablum minan nas, kita juga baik. Harus iman kepada Allah dan juga menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kalau dibalik, karena sekarang banyak kelompok liberal suka berpendapat begini, nggak apa-apa kita nggak sholat, ngapain kita sholat kalau masih riya, nggak apa-apa agama aja boleh, sama semua agama benar, yang penting kita nggak nyakitin orang, nggak dolim sama orang, yang penting hati kita bersih, nggak nyakitin orang. Bener nggak Pak? Halo, sekilas benar pernyataannya. Nggak apa-apa, yang penting nggak, buat apa sholat kalau masih nyakitin orang, buat apa sholat kalau masih dolim sama orang, nggak apa-apa beragama, nggak usah agama apa aja, yang penting nggak nyakitin orang. Sekilas benar. Nggak bisa Pak, yang namanya harga iman itu sangat mahal di hadapan Allah. Jadi orang kalau masih punya iman, meskipun dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap ada harapan masuk ke dalam surga karena punya iman. Kecil apapun imannya, tetap ada harapan masuk ke dalam surga, tetap dihargai mahal oleh Allah yang namanya iman, meskipun masuk neraka dulu. Nah, tapi kalau nggak punya iman, kemudian bermodalkan baik kepada sesama manusia, kepada orang lain, tetap ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka, khalidina fiha. Jadi neraka disiapkan kepada orang-orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua nih harus kita jaga, iman kepada Allah, dan juga yang kedua adalah salamatus sadr, selamatnya hati. Jadi kalau kita simpulkan, kunci masuk surga dua. Pertama adalah iman kepada Allah, yang kedua adalah hati yang bersih, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah dolim kepada orang. Maka kalau dua ini kita jaga, iman kepada Allah yang hubungan dengan Allah, yang kedua kebersihan hati, maka orang tersebut insya Allah jaminan masuk ke dalam surga. Kalau saya cerita sebagai penutup, dulu di zaman Nabi ada sahabat dijamin masuk surga, ada sahabat biasa saja, bukan sahabat besar. Kalau sahabat besar yang dijamin masuk surga kan al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya banyak. Ini sahabat biasa, tapi Nabi mengatakan apa? Kata Nabi, perhatikan, sebentar lagi ada ahli surga mau lewat. Hari pertama ternyata orang itu, kemudian yang berikutnya, besoknya lagi, perhatikan, tak lagi ada ahli surga lewat, kata Nabi. Kemudian orang itu lagi, di hari ketiga sama, sebentar lagi ada ahli surga lewat, orang itu lagi. Akhirnya sahabat penasaran, kalau tidak salah sahabat Ali bin Abi Thalib penasaran, mau menyelidiki apa amalan orang ini sehingga menyebabkan orang ini Nabi mengatakan masuk surga. Sayyidina Ali bertamu ke rumah orang tersebut selama 3 hari, karena memang adab orang bertamu 3 hari itu seperti raja, kalau lebih 3 hari suruh nyuci piring sendiri nanti itu. Akhirnya dia bertamu, biasa aja Pak, hubungan dengan Allah biasa, tahajudnya kesiangan, subuhnya bahkan kesiangan, gak berjamaah sholat, tapi tetap sholat biasa aja, gak ada yang istimewa. Ternyata apa? Setelah 3 hari Sayyidina Ali baru mengungkapkan kepada tuan rumahnya, hei fulan, sahabat Nabi, saya sebenarnya 3 hari di sini bertamu, ingin menyelidiki amalan Anda. Kenapa Anda ini dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad? Nabi selama 3 kali berucap 3 hari, ada orang lewat, di jaminan masuk orang ahli surga lewat. Orangnya kamu terus 3 hari. Nah, apa sahnya sahabat ini bercerita kepada Sayyidina Ali? Apa katanya? Bahwa orang tersebut punya hati yang bersih. Saya, kata sahabat ini, tidak tidur kecuali saya sebelum tidur memaafkan orang yang mendolimi saya semua. Ini ya, ini hadis atau ini dalil kepada orang yang didolimi, bukan kepada yang dolim. Dalil kepada yang didolimi. Ya Allah, siapapun yang dolim kepada saya, kalau mungkin ketahuan orang disebutin orangnya, bulan-bulan, semuanya saya maafkan ya Allah, saya maafkan semua, saya maafkan semua. Itulah yang menyebabkan sahabat tersebut dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad SAW,
yang istiqamah hubungan kita dengan Allah, menjaga iman sampai akhir hayat kita. Dan yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga hati kita dari menyakiti sesama manusia, utamanya menyakiti sesama umat Islam. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.